Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayas Habibah dari Sosiologi 4C. Di sini saya ingin mereview buku yang berjudul Muslimah Feminis Penjelajah Multi Identitas, di mana buku ini ditulis oleh Nengdara Afiah, diterbitkan oleh Nalar Jakarta di Jakarta pada tahun April 2009. Buku ini berjumlah 122 halaman. Buku yang berjudul Muslimah Feminis Penjelajah Multi Identitas ini merupakan sebuah buku karya Ibu Nengdara Afiah yang kebetulan beliau merupakan dosen saya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Buku yang sangat menarik untuk dibaca dan sangat menginspirasi, khususnya kita sebagai perempuan. Nah, buku ini menceritakan pengalaman hidup sang penulis dan perjalanan spiritualnya. Beliau hidup dalam lingkungan muslim yang menjadikan beliau sebagai seorang penggerak feminis muslimah yang memperjuangkan gender dalam lingkup budaya patriarki pada saat itu. Buku ini juga terdiri dari 4 bab dan mempunyai daya tarik tersendiri untuk dibaca dalam setiap babnya. Nah, buku ini menjelaskan berdasarkan perspektif biografi di mana penulis yaitu Bu Nengdara Afiah ini sendiri lahir pada bulan April pada tahun 1970 di Pandeglang, Banten. Beliau lahir dari background keluarga Muslim di mana ayahnya seorang pemimpin pesantren sekaligus pemimpin masyarakat. Sedangkan ibunya adalah seorang guru agama. Dari kecil beliau berada pada lingkungan pesantren yang sangat kental dengan ajaran Islam. Beliau sekolah dasar di sekolah yang dikelola oleh keluarganya. Selepas SD beliau melanjutkan pendidikan ke sebuah pesantren Al-Quran. Namun karena beberapa hal beliau harus pindah ke sebuah pesantren yang ada di Tasikmalaya karena di mana dalam pesantren itu terdapat sekolah formal yang berstatus negeri dan sore sampai malamnya terdapat pengajian kitab-kitab klasik. Setelah lulus dari pesantren, beliau kemudian melanjutkan kuliahnya di IAIN Jakarta yang sekarang menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat kuliah beliau juga mengikuti beberapa organisasi Islam. Awalnya beliau mengikuti organisasi PMII, namun setelah bergabung beliau tidak mendapatkan keilmuan yang diharapkan. Nah, kemudian pindah ke HMI dan menjadi anggota Formaci. Dalam buku ini menjelaskan perspektif gender di mana penulis sejak kecil dididik menjadi seorang perempuan yang harus bisa mengerjakan pekerjaan rumah seperti membersihkan rumah dan memasak. Sama seperti kakak beliau, seorang anak laki-laki yang diharapkan menjadi penerus keluarga. Di sini beliau merasa bahwa harapan orang tuanya kepada kakaknya berbeda dengan harapan kepada beliau. Keluarga beliau juga tidak pernah mengizinkan Bu Neng untuk keluar malam karena akan mendapatkan pandangan buruk dari orang-orang sekitar. Saat beliau sudah mulai beranjak dewasa, sang ibu menyuruhnya untuk menutup aurat dengan pakaian yang tertutup. Itulah norma yang selalu diajarkan dari keluarga beliau untuk menjadi seorang perempuan. Identitas feminis yang sekarang melekat pada Bu Neng ini juga sangat dipengaruhi oleh neneknya. Beliau yang terinspirasi oleh neneknya dalam memperjuangkan feminis dan kesetaraan gender. Neneknya memang tidak mengetahui kata feminis, tetapi pribadi dan sikap beliau yang menunjukkan feminisme itu. Perjumpaan tentang feminis dalam hidup Bu Neng juga bermula saat ia masih berkuliah di IAIN Jakarta. Saat itu beliau aktif dalam organisasi Formaci yang di mana dalam forum ini ia mulai mempelajari ilmu pengetahuan dan feminisme. Perjumpaannya dengan feminisme ini membuatnya ingin mengubah dan mensosialisasikan ke masyarakat luas sehingga ia menjadi pengelola media milik NU yang disebut dengan Warta NU-PBNU Jakarta sebagai pengelola rubrik wanita. Pada saat yang bersamaan beliau juga aktif pada LSM perempuan yang membahas tentang feminisme. Dengan semakin mendalaminya beliau ke dunia feminis, beliau berpikir bahwa lingkungan beliau yang notabene adalah keluarga kiai, ia merasa bahwa cara berpikir para tokoh agama ini masih yang lekat dengan kultur patriarki. Selanjutnya Bu Neng menuliskan tentang identitas sebagai seorang anak bangsa. Setelah kematangan intelektualnya, beliau mulai aktif dalam gerakan reformasi, gerakan kebebasan pers, serta penundaan pengesahan undang-undang anti pornografi. Ia juga aktif di organisasi Fatayat NU yang pada Juni 2006
kesempatan beraudiensi dengan SBY. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.